Shalom, hari ini kita akan mendengarkan sepatah kata terambil dari Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan hati adalah memberi kepada sesama kita apa yang mereka tidak layak menerimanya. Keadilan selalu memberi apa yang kita berhak menerimanya. Tetapi kemurahan hati membawa kita lebih lanjut untuk memberi kepada apa yang kita tidak layak menerimanya. Itulah sebabnya kita bebas untuk memutuskan kepada siapa kita ingin menerimanya. Itulah sebabnya Tuhan bisa berkata, "Aku akan berkemurahan kepada siapa aku berbelas kasihan." Tuhan terikat untuk memberi keadilan kepada semua orang, tetapi ia bebas untuk memberi kemurahan hati kepada siapapun yang ia pilih. Dua area kemurahan hati. Yang pertama, pemberian. Dorongan hati untuk memberkati dan menolong sesama dengan cara membagikan sumber daya yang kita miliki. Yang kedua, pengampunan. Sikap hati untuk tidak menghakimi, melainkan tetap mengulurkan tangan ketika seseorang tidak melakukan hal yang benar dan adil. Contohnya perumpamaan anak yang hilang. Ketika anak yang terhilang ini meninggalkan bapaknya dan akhirnya dia kembali lagi, tapi bapaknya tetap menerimanya dengan sukacita. Atau orang Samaria yang baik hati, yang melihat orang lain yang dirampok, dipukuli, teraniaya, dan akhirnya menolong itu. Yang kedua, langkah-langkah untuk menerima kemurahan hati Tuhan. Yang pertama, memohon kemurahan hati. Kadang-kadang ketika kita bertemu dengan orang Kristen, kita suka bertanya kepada mereka. Jadi ada sesuatu yang baru? Beberapa di antara mereka akan berkata, tidak ada apapun yang baru di kolong langit. Tetapi kita akan memberitahukan kepada mereka, tidak. Alkitab mengatakan kemurahan hatinya selalu baru tiap pagi. Yang kedua, mau menjadi salurannya. Kemurahan hati berlaku seperti tenaga listrik. Kita harus menyampaikannya supaya bisa menerima lebih banyak. Yesus tidak minta kita untuk bermurah hati sekali-sekali, tetapi untuk menjadi saluran kemurahan hati Tuhan secara terus-menerus, menerima dan menyalurkan. Jangan seperti laut mati, terima dari 7 sumber mata air, aliran air, tetapi laut mati sendiri tidak bisa menyalurkan air yang dia terima. Yang ketiga, hambatan terhadap kemurahan hati. Satu, karena kekakuan. Salah satu pembunuh yang paling besar dari hidup kemurahan hati adalah kekakuan. Kekakuan adalah merek dagang legalisme. Dan sekali legalisme mengambil alih, gereja menjadi dingin, kaku, dan tidak membuat orang merasa diterima. Yang kedua, pembalasan. Musuh besar lainnya terhadap kehidupan yang berkemurahan hati adalah ketika kita merasakan dorongan hati yang besar untuk membalas dendam dan berjuang. Yang ketiga, mentalitas kemiskinan. Hambatan terhadap kemurahan hati adalah mentalitas kemiskinan. Perasaan yang mengkhawatirkan keterbatasan aliran sumber daya dari Tuhan ke dalam hidupnya. Jadi takut memberi karena dia takut nanti dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa pakaian dan sebagainya karena dia memberi sehingga berkekurangan. Yang keempat, menerapkan kemurahan hati melalui mencintai kemurahan hati. Orang Samaria itu tertarik untuk mendekatinya sementara orang Lewi terdorong untuk menjauhinya. Jadi ketika kita melihat orang yang sedang menderita seperti orang Samaria itu, dia malah tertarik melihat orang menderita untuk ditolongnya. Tetapi orang Lewi sebaliknya malah menghindar atau menjauhi orang yang menderita itu. Bagaimana dengan saudara?
Yang kedua, bertindak dengan tepat. Kebutuhan yang sedang eksis di hadapannya mengendalikan setiap tindakannya. Ya, jadi begitu dia melihat ada orang yang teraniaya, yang menderita oleh karena dirampok, maka orang Samaria itu langsung bertindak sesuai dengan keadaan yang dihadapannya. Ya, itulah yang disebut bertindak dengan tepat. Orang sedang mengalami penderitaan dan membutuhkan pertolongan, maka orang Samaria itu bertindak langsung menolongnya. Yang ketiga, berjalan dengan orang yang murah hati tidak pernah merasa dirinya murah hati. Nah, orang Samaria itu tidak merasa dia bermurah hati. Dia bahkan ketika membawa orang yang terluka yang setelah dia obati secukupnya, dia bawa ke tempat penginapan, bahkan dikatakan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk penginapan, dia membayar. Bahkan dikatakan kalau nanti ada apa-apa dia akan kembali membayar atau melunaskannya. Yang kelima, dampak kemurahan hati, yaitu hidup di dalam kemurahan Tuhan. Ketika kita mempraktikkan kemurahan hati sebagai sebuah kebiasaan dalam hidup kita, kemurahan Tuhan berlaku atas kita yang berkelimpahan. So, jangan takut bermurah hati. Kemurahan Tuhan akan menyertai engkau. Hai engkau, atau kamu, atau Anda, atau saudara yang memiliki kemurahan hati. Yang kedua, akibat dampak atau kemurahan hati adalah menghadirkan kerajaan Allah. Lingkungan kita dipenuhi oleh suasana kerajaan Allah, yaitu damai sejahtera dan sukacita. Orang yang selalu berkemurahan hati akan mendapatkan kemurahan, damai sejahtera, dan sukacita. Kemurahan hati adalah pelayanan Tuhan kepada orang yang keadaannya menyedihkan. Amin.